Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Pada hari ini Bapak Ibu, itu adalah hari Pentakosta, di mana masa itu Roh-Nya dicurahkan kepada murid-muridnya. Dan pada hari ini, mari kita juga mau rindukan hal yang sama. Kita rindukan Roh-Nya dicurahkan ke atas setiap kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah Roh-Nya yang memenuhi kita, mengubahkan kita, dan bahkan biarlah Roh-Nya yang ambil alih atas hidup kita. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Yesus Tuhan, Engkau ditinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga Tuhan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini, ya Tuhan, dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus, curahkanlah Tuhan api kuasa-Mu, Yesus. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus.
buka hati kami Yesus. Sekali lagi kita mau katakan, Roh Kudus, kami panggil Engkau ya Roh Kudus. Kudus penuhi kami Tuhan, Roh Kudus urapi kami Tuhan. Barui roh kami Tuhan. Yesus, kami siap Tuhan untuk terima urapan-Mu Tuhan, terima curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, dan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami semua yang percaya, kami mau katakan amin. Haleluya.
Mari kita siap untuk menerima lawatan Allah karena ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Haleluya. Kami mau bersuka Tuhan. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kita mau katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Sekali lagi. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Kasih
Haleluya. Silakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu Yesus. Ku Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kamu katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan Philadelphia. Ada sukacita? Puji Tuhan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Samuel Prayitno, juga Pak Yohan senior yang ada di tempat ini, untuk kepercayaannya kami hamba boleh melayani firman Tuhan pagi hari ini. Dan tema yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan pagi hari ini adalah Immanuel ya, Allah beserta kita ya. Kita akan buka Alkitab kita, membaca bersama kitab Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata demikian. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuanku menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15 berkata, tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ayat 18 berkata, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Nah, nats kita, ayat mas kita terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Saya akan ulang. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Hari ini kita tahu bahwa hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, di sana Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, ya. Yohanes 14 ya. Di sana dikatakan seperti itu. Dan Tuhan Yesus dia naik ke surga dan Tuhan katakan, aku akan mengirim penolong untuk menyertai engkau.
sampai kesudahan alam. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan Philadelphia yang saya kasihi, pagi hari ini kita bersyukur bahwa Yesus yang menyuruh murid-muridnya waktu itu untuk mengemban amanat agung, pergilah kamu ke seluruh muka bumi, beritakanlah Injil dan jadikan setiap orang muridku. Itu bukan Yesus yang tidak punya kuasa. Nats kita berkata, Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau kita melihat siapa yang mengutus kita, Dia adalah Tuhan yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Hari ini kita akan merenungkan tentang Immanuel, Allah beserta kita. Dan lewat nats kita telah melihat bahwa Yesus sendiri mengatakan Dia diberi kuasa di surga dan di bumi. Berarti Dia mempunyai kuasa. Allah kita itu bukan Allah yang tidak dapat mendengar, punya telinga tetapi tidak dapat mendengar, punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya kaki tetapi tidak bisa melangkah. Tetapi Dia adalah Allah yang menyertai kita. Allah yang peduli dan mendengar serta bisa menjawab doa-doa kita. Ada di antara Bapak Ibu yang berdoa belum dijawab? Ya. Bapak Ibu, saya beritahu, kita ini menyembah Allah yang hidup. Allah yang hidup, bukan sekedar Allah yang mati. Dan kalau Dia Allah yang hidup, Dia punya kuasa di surga dan di bumi. Kita sedang berbicara mengenai Immanuel. Biasa tema ini diangkat ketika hari Natal. Tetapi Immanuel itu tidak harus hari Natal. Setiap saat Allah menyertai kita. Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Ada ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita orang percaya. Dan di dalam Alkitab lebih dari 106 kali kata Allah menyertai itu ditulis. Kalau sedemikian Allah itu mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Dan Dia menyertai kita. Dalam Matius pasal 28 di sana dikatakan, kita melihat Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, bukan kadang-kadang, senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu percaya bahwa Allah menyertai kita sampai dengan hari ini? Amin. Jadi kadang-kadang kita dalam pengikutan kita ini bisa lemah. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai makna penyertaan Tuhan. Saya mencatat ada 3 hal yang menarik tentang Immanuel itu, tentang Allah beserta kita, tentang penyertaan Tuhan. Yang pertama, penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya lalu mudah tanpa masalah.
wah Allah menyertai kita kok. Sudah nggak usah khawatir. Ya. Banyak orang memprediksikan salah tentang Allah. Penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya mudah dan tanpa masalah. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 dan 13 yang kita baca tadi dikatakan, Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan 13, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada Gideon, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, Gideon menjawab, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kita mungkin mengalami hal yang sama. Kalau Tuhan itu menyertai kita, kalau Tuhan itu Immanuel dalam hidup kita, mengapa semuanya ini menimpa kita? Mengapa Pak saya di PHK? Mengapa di musim pandemi COVID-19 ini saudara saya harus dipanggil Tuhan? Mengapa saya harus hidup dengan waspada dan hari-hari hidup saya selalu dihantui dengan pandemi, takut terpapar virus? Bapak Ibu, kitab Ayub pasal 3 ayat 25 di sana dikatakan, apa yang engkau takutkan, itu yang terjadi. Tadi sebelum saya sampai kemari, saya sempat buka WhatsApp ya. Ada WhatsApp masuk dari salah satu jemaat saya. Dia katakan, Pak Hosea, maaf ya Pak ya, hari ini saya nggak bisa ikut kebaktian karena ada tetangga saya itu COVID positif dan saya isolasi mandiri dulu. Ya saya katakan, saya jawab, ya nggak apa-apa, salam sehat, cepat sembuh aja. Pandeminya cepat berlalu ya, karena dia nggak sakit. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi kan seperti itu. Hari-hari ini orang mencurigai satu dengan yang lain. Ini jangan-jangan OTG nih. Orang tanpa gejala nih. Pak Hosea itu umurnya sudah 70. Bahaya loh, bahaya. Bawa virus. Loh. Nah, Bapak Ibu, mari kita ini jangan terlalu takut. Karena apa yang engkau takutkan itu yang terjadi. Gideon dia merasa, Tuanku, ya, dia bicara dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Saya ingin katakan bahwa yang pertama makna penyertaan Tuhan itu. Penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya lalu jadi mudah dan tanpa masalah. Ada banyak hal yang mereka hadapi. Namun demikian, akhir dari perjuangan itu dari umat Israel adalah tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sejak Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, segalanya tidak berjalan mudah. Untuk keluar dari Mesir, Musa itu harus berusaha. Jadi Bapak Ibu Jemaat Philadelphia, mari kita mengerti penyertaan Tuhan itu bukan segalanya. Tapi janji Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan dan kita mampu mengatasi masalah. Amin. Ya. Masalahnya tetap ada. Kalau orang dunia mengalami masalah, kita juga mengalami masalah.
Tetapi janji Tuhan, Allah itu mengatasi masalah kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, makna dari penyertaan Tuhan adalah Allah menyertai kita untuk memberi kemampuan untuk mengatasi masalah. Hakim-Hakim 6 ayat 14 dikatakan demikian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saya membayangkan kalau Tuhan itu ngomong sama saya, ya, bukankah aku mengutus engkau? Wah, itu senangnya luar biasa. Ya, Tuhan sendiri berbicara. Siapa Tuhan? Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ya, punya dialah kita. Dan dia berkata, bukankah aku mengutus engkau? Jadi sesungguhnya Allah kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Pagi ini lewat mimbar saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Ketika Petrus dan murid-muridnya dia sedang berlayar, badai menimpa dia. Petrus dan semua murid-murid Tuhan takut setengah mati. Padahal Yesus itu beserta dia. Ada di dalam kapal itu. Toh murid-murid tidak melihat bahwa Yesus ada. Yang dilihat adalah badai tofan yang melanda saat itu. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan meredakan ombak dan badai yang mengguncang perahu mereka. Ketika di Kana saat pesta pernikahan, mereka kehabisan air anggur. Tuhan ada di sana. Waktu itu Maryam ibu Yesus dia berkata, mereka kehabisan air anggur. Dan jawaban Tuhan Yesus, apa kena mengena engkau dengan aku? Saya waktu membaca ayat-ayat itu, saya pikir aduh, Yesus ini kan anaknya Maria. Kok bisa ya ngomong sama mamahnya seperti itu? Tapi Maria dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dia katakan, lakukan itu. Dan mujizat terjadi, amin. Mujizat terjadi ketika kita itu melangkah. Tapi kalau kita masih selalu bertanya-tanya, apa mungkin? Pagi ini saya ingin katakan, Allah bisa, Allah sanggup. Ketika pesta pernikahan di Kana terjadi, kehabisan anggur, Yesus ada di sana. Dan bukan hanya ada untuk menonton pesta yang kehabisan air anggur, tapi Yesus memberi pertolongan kepada mempelai yang sedang merayakan pesta nikah itu. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, Allah menyertai kita untuk memberi kemampuan kita mengatasi masalah kita. Yang terakhir, yang ketiga, penyertaan Allah, penyertaan Tuhan menjamin kita dapat menyelesaikan masalah. Hakim-Hakim 6 ayat 16 di sana firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepadanya,
Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu, percayalah dengan kekuatan dari Tuhan. Semua pasti bisa kita selesaikan. Dan Allah yang berjanji kepada Gideon adalah Tuhan yang hidup. Dan bersama Dia kita akan tampil sebagai pemenang. Itulah Immanuel. Itulah Allah beserta kita. Dengan Tuhan kita tidak akan takut lagi. Sebab apa? Kita tadi berkata, kepadaku, Yesus berkata, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau kita punya Yesus yang berkuasa seperti itu, masihkah kita khawatir? Saya nggak tahu ya. Tadi saya lupa tanya kepada Pak Samuel, kapan tema ini diangkat, mulai Januari ataukah? Kalau di tempat saya itu triwulan ya, 3 bulan sekali temanya ganti. Ya. Tetapi selama tema ini diangkat, sudahkah kita merasakan penyertaan Tuhan? Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan setiap masalah kepadanya, kita akan bisa mengatasi masalah kita. Sebagai ayat terakhir, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, membaca surat Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ketika Anda datang tanpa iman, apa iya, apa bisa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa, ya, barang siapa tidak hanya pendeta, barang siapa berpaling kepada Allah, dulunya belum mengenal Allah, tetapi sekarang hari ini kita mulai mengenal Allah, kita mulai menyembah Dia. Orang itu ya harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Allah ada di tempat ini. Amin. Bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Jadi kedatangan Bapak Ibu tidak sia-sia kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pagi hari ini carilah Dia dengan sungguh-sungguh. Saya sangat dan terlalu yakin Allah memperhatikan hidup kita. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita akan angkat pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita berdiri. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan
kekuatan yang besar, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerbang, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerbang, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi. Amin. bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerbang, bukan terbang tinggi bersama Dia, Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia. Ya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segalanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah kekuatan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Suara hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Allah, Engkau akan berbicara dan menjabarkan lebih jauh tentang firman. Tidak ada yang gagal bersama Engkau. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah diberi kekuatan Amin. kembali, yang putus asa Yes. Tuhan buka Amin, harapan Tuhan buat Yesus, mereka dalam nama Yesus. dan buka jalan buat mereka Yes. yang tiada jalan, sebab bagi Engkau selalu ada jalan Bapa. Amin, Tuhan Yesus. Berkati GBI Philadelphia Semarang Indah, Amin. berkati Pak Samuel Prayetno, Ya Yesus. beri kesehatan prima buat hamba-Mu Pak Yohan Hadi Ya Prayetno, Yesus. dan beri pengharapan sukacita untuk setiap jemaat, baik yang sedang onsite maupun online, Amin, Tuhan Yesus. bahwa Engkaulah Allah Tuhan yang menyertai kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ya Yesus. Dalam nama Yesus Dalam nama kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan taruh dalam ibadah kami pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Pak Samuel. Haleluya. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat berkat firman yang boleh kita terima pada saat ini. Dan biarlah firman ini boleh selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Osia Editiono
yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan sendiri akan membalas dan terus memakai pelayanan dan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Hosea Edi bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak. Lalu ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 30 Mei 2021 masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Suroto. Dan bagi jemaat yang belum bisa di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, adapun kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah secara onsite di gereja adalah sebagai berikut, yaitu 1 tubuh dalam kondisi sehat, yang kedua batasan usia 12 sampai dengan 60 tahun, yang ketiga mengikuti protokol kesehatan yang ada, yang keempat sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi, yang kelima pendaftaran melalui WA atau SMS ke nomor 089616061601 dengan menyertakan nama, usia dan nomor yang dapat dihubungi. Pendaftaran dibuka pada hari Senin sampai Jumat pada jam kerja, dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Marilah kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat dan kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Dan kita juga pagi hari akan berdoa untuk mungkin dari anak-anak atau pun cucu dari Bapak Ibu yang akan mengikuti PAT mulai besok hari Senin selama 1 minggu. Kita juga mau doakan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati anak cucu kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian di dunia yang gelap ini Tuhan. Tetapi kami melihat bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kami, menyertai kehidupan kami. Bahkan Tuhan berikan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kehidupan kami semua. Sehingga sekalipun kami harus menghadapi masalah, pergumulan di dalam kehidupan ini, kami boleh tetap percaya, kami boleh tetap berharap bahwa kami akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan Kau nyatakan atas kehidupan kami semua Tuhan. Karena Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami sembah jauh lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi saat ini. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini, berdoa untuk anak cucu kami Tuhan yang besok akan menghadapi PAT. Biarlah Tuhan yang terus menyertai anak cucu kami Tuhan. Mereka diberikan akan hikmat akal budi kepandaian yang daripada Tuhan. Karena kami percaya Engkau sumber dari segalanya. Dan sehingga anak-anak cucu kami boleh berhasil dan mendapat hasil yang baik. Karena kami percaya dan kami berharap kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada ibadah saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Amen. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amen. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Amen. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruhkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bersamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.